Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Teteh, selamat sore. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Kita dari mahasiswi UTD izin mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengenai manajemen operasional di resto ini. wabarakatuh. Sebelumnya dengan Teteh siapa? Nama saya Indri. Oh, Teh Indri. Wati Suherman, tapi bisa dipanggil Indri. Teh Indri sebagai Saya kebetulan manajer operasional di sini. siap. Eh, Teh, sebelumnya latar belakang berdirinya resto ini tuh apa sih? Kebetulan waktu itu tuh kita tuh berdirinya di masa pandemi. Pandemi itu kita tuh punya visi sama misinya, supaya maksudnya orang-orang tuh kenal makanan Nusantara kita. Kan kita maksudnya makanannya itu Nusantara ya, dari apa namanya, dari timur ada, dari Jakarta ada, pokoknya Nusantara. Nah, visi misinya kita tuh supaya orang-orang tuh nantinya kalau misalkan mau makanan Nusantara nggak ribet, tapi kita yang antar gitu. Terus supaya apa namanya, orang-orang lebih kenal lagi nih sama makanan Nusantara. Tuh. Eh, di sini selain manajer ada divisi apa lagi gitu Teh? Kalau kebetulan kita tuh sebenarnya ada satu naungan, namanya itu Beta Food. Beta Food itu frozen foodnya. Nah, kalau misalkan kita sendiri tuh apa namanya, restoran sendiri namanya Dapur Beta. Terus ada juga nih ini kentang Mustafanya Potapa. Berarti ada 3 brand. Nah, kalau untuk divisinya sendiri, selain ada operasional, ada juga divisi marketingnya Markom, sama kita sih punyanya divisinya Markom sama operasional, baru itu aja sih. Kalau misalkan untuk marketingnya sendiri juga kan dibagi-bagi ya, ada yang khusus buat istilahnya sosial medianya, ada direct sellingnya, kita juga ada. Tuh. Lalu bagaimana cara resto ini memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan? Kita sih lebih ke ini sih, groomingnya itu kayak misalkan datang customer, ditanya misalkan selamat pagi, selamat sore, mau pesen apa, ada kita tawarin menu best seller kita apa gitu. Kemudian seperti apa proses bahan baku yang ada di resto ini? Apa harus menyuplai dulu dari luar atau membeli ke tempat yang berbeda gitu? Kalau resto sendiri sih kita kan ada dapur umum. Dapur umumnya tuh Beta Food. Nah, kita tuh punya supplier sendiri. Kayak misalkan apa, dagingnya kita udah ada, terus sayurannya kita udah ada, terus kayak misalkan bahan-bahan bakunya juga kita udah ada supplier. Ada khusus Tuh. gitu ya? Iya, jadi datang gitu. Lalu menu apa aja sih yang menjadi andalan di resto ini gitu? Kalau di sini tuh kambing goreng zaitun sama ada fondro, itu menu andalan sih. Tapi kalau misalkan cari-cari sarapan paginya, kita ada pecel, ada nasi berkat, sama kalau misalkan tiap minggunya kita tuh yang paling, maksudnya yang paling dicari tuh bubur Manadonya kalau tiap hari Minggu ya gitu. Oh, siap-siap. Kemudian harga untuk menu sudah sesuai dengan produk yang dibuat? Iya, karena maksudnya kita ikutin pasarnya juga sih di sini gitu, ikutin pasarnya. Kalau misalkan kemarin tuh range harga kita tuh dari 10.000 sampai paling mahal tuh 35 ribuan gitu. Karena banyak, kita nggak cuman, maksudnya nggak cuman resto, ada catering juga, ada maksudnya program-programnya juga banyak gitu. Siap. Kalau boleh tahu untuk biaya pengeluaran produksi memerlukan berapa banyak biaya gitu? Per bulannya Uangnya, atau uangnya atau apa? Gimana nih? uangnya? Kalau pengeluarannya sendiri tuh tergantung ya, karena maksudnya kebutuhannya juga kadang tuh bisa kita istilahnya, misalkan bulan ini kita butuhnya 30 juta. Nah, bulan depannya nggak melulu kita harus 30 juta, bisa 29. Jadi gimana kebutuhan dari ininya Jadi sendiri. nggak ditarget gitu? Iya, tapi diusahain diminimalisir, yang pasti mah penjualannya harus lebih gede dibanding pengeluarannya gitu. Lalu untuk biaya input ada apa aja?
Biaya input kayak gimana maksudnya? Kayak biaya pemasukan. Oh, kita pemasukannya dari penjualannya selain dari si frozen food tadi, terus dari catering kita ada, terus dari online juga kita ada. Ya, onlinenya kita tuh udah ada GoFood, GrabFood kayak gitu-gitu. Kalau dari restonya, dari Shopee juga kita udah ada gitu. Pokoknya e-commerce yang ada kita udah. Semua udah kan dari terus strategi yang dilakukan perusahaan ini untuk lingkungan di dalam kayak karyawan, terus sama lingkungan di luar itu kayak pelanggan, itu kayak gimana Strategi kayak gimana nih? Marketingnya? Oh, marketingnya. Kalau strategi dari kita sendiri sih, kita lagi gencar-gencarin buat online-nya, karena maksudnya buat offline-nya kita udah bisa handle gitu. Nah, untuk tahun ini rencananya kita mau genjot di online-nya tuh. Tapi kalau misalkan untuk di luar sendiri, kita tuh sering sebar brosur, flyer, apalagi kalau misalkan ada promo. Nah, buat di online-nya juga kita lagi ada promo-promo juga gitu. Kayak gitu. Kalau untuk kinerja para karyawan itu sudah seperti apa gitu? Kalau untuk kinerja karyawan sih kita per 3 bulan itu ada penilaian. Maksudnya dalam arti 3 bulan ini dari misalkan per orangnya ada perkembangan apa enggak. Terus ada juga kalau misalkan gimana ya, per bulannya itu kan kita suka ada menu-menu baru tuh. Menu-menu barunya nanti di quality control sama ownernya langsung. Misalkan udah oke, ya udah oke gitu. Cuman dari kita sendiri kita ada penilaian per 3 bulan buat hambatan buat marketing ke konsumen itu apa aja sih? Kalau saya sendiri sih, saya juga jadi marketing ya. Kalau saya sih prinsipnya gini sih, nggak ada yang nggak bisa. Saya mah kalau ketemu sama customer atau customer sih biasanya tawarin dulu apa keunggulan kita, terus kalau paling enggak mereka udah cobain dulu makanan kita. Kalau misalkan udah approve, nanti juga pasti ada jalannya aja sih. Tapi kalau misalkan hambatannya selama ini sih ya saya rasain mah nggak ada. Maksudnya dari prinsip kitanya sendiri juga maksudnya harus bisa gitu kalau marketing mah. Ya yakin. Terus strategi apa yang membantu restoran agar mencapai tujuan dari strategi operasional? Strateginya paling kita banyak komunikasi buat dari operasional sendiri sih. Kita mau bantu support kayak misalkan kebutuhan marketing apa nih di bulan ini, kita support kayak misalkan ini ada program ini ya di marketing. Oke, berarti rencananya maksudnya di prepare nih, oh ini yang harus saya siapin, ini yang harus saya take out. Misalkan ada menu yang nggak perlu di situ, ya udah nggak apa-apa kita take out. Tapi maksudnya dari kematangan marketingnya sendiri juga harus matang gitu. Jadi dua-duanya juga jalan gitu sebenarnya. Kalau misalkan marketing jalan, operasional juga jalan. Kalau bisa digambarkan gitu keadaan satu beta ini dari 1 tahun sampai 3 tahun ke depan, mimpinya sih kan sekarang tuh kita tuh dibilangnya tuh udah ada 3 cabang sih sebenarnya. Ada di Telkom di sini sama di Timika Papua, kita di bandara gitu. Nah, mimpi kedepannya kita sih pengennya dari frozen foodnya lebih kencang lagi gitu. Maksudnya dari frozen foodnya kita pengennya sih masuk ke ke toko-toko frozen food. Terus kalau misalkan dari dapur dapurnya sendiri bisa ada di mana-mana, mimpinya nambah cabang di mana-mana tuh. Kalau untuk perencanaan
produknya apakah ada pengembangan gitu, atau menyesuaikan dengan konsumen atau ada ide-ide dari perusahaan sendiri? Tiga-tiganya sih kita mah. Ada semua. Ada semua. Iya. Mau dari konsumen misalkan lagi ngehitsnya ini, ya udah kita pertimbangin dulu, kita godok dulu, oh ini bisa jalan. Kalau misalkan dari dari perusahaan, misalkan saya mau bikin menunya ini, boleh, tapi maksudnya semuanya juga kita omongin juga gitu. Tapi dari tiga-tiganya juga pasti ada. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan dalam perencanaan selain biaya gitu? Kalau perencanaan tuh lebih ke strategi, terus planning kita ke depannya tuh mau ngapain tuh harus jelas sih. Menurut saya tuh kalau misalkan nggak kayak gitu, akan jalan sih gitu. Lain dari biaya. Kemudian dari perkembangan dalam produknya apakah sudah ada? Terus misalkan menunya ada tambahan rasa atau isian dari makanannya atau kayak gimana? Kalau menu sendiri sih kita paling improve-nya itu per 6 bulan atau enggak sekarang tuh lagi ditargetinnya teh sebulan sekali di hari Minggu, karena di hari Minggu pasti ada programnya Kejutan Nusantara. Nah itu teh pasti ada, itu sebulan sekali. Nah paling gitu. Terus ya itu sih paling. Terus apakah juga ada sebelumnya produk yang sudah dibuat terus gagal gitu dalam? Ada dong, nggak mungkin langsung talk share kan semuanya juga ada. Maksudnya dari kayak misalkan kita mau bikin produk ini deh, kentang mustafa, enak nggak, maksudnya tuh pas pertama tuh oh ini masih kurang, misalnya misal kurang gulanya, kurang ininya, ya iya pasti ada kayak gitunya, nggak langsung talk share sehari itu langsung jadi hebat pisan kalau kayak gitu. Nggak ada, pasti ada. Masih ada ya. Lalu desain seperti apa yang digunakan perusahaan, entah dari produk makanannya atau desain pada ruangannya? Kalau desainnya kita ada orangnya sendiri sih. Kayak misalkan buat desain kemasan, terus desain kayak promo dan lain-lainnya kita ada orangnya sendiri. Jadi paling kita ngasih tahu kita pengennya kayak begini, nanti di ininya sama desainnya. Tuh. Ada orang yang buat itu? Iya, ada yang khusus. Lalu apa tujuan dari resto sendiri menggunakan desain tersebut gitu? Tujuannya supaya menarik pelanggan juga, karena maksudnya kan kalau misalkan kita udah ngeliat dari desainnya, bagus ya, terus kan bisa penasaran juga, bisa nyoba juga. Itu sih. Kalau kualitas seperti apa yang diberikan resto kepada konsumen dan apakah memerlukan biaya atau tidak sama sekali? Kalau kualitas sih kita sih insya Allah ya kualitasnya yang paling bagus. Terus apa sih biayanya? Enggak sih, nggak ada tanpa biaya. Iya, maksudnya biaya gimana dulu nih? Biaya maksudnya memberikan kualitas yang diberikan restoran kepada konsumen, apakah menggunakan biaya atau tidak, kayak kualitas dalam kemasannya mungkin atau pelayanannya dari kayak gitu. Enggak sih, kalau misalkan kita mah ya gitu. Kalau misalkan dari kemasannya kayak begitu ya paling range harganya mungkin ya kayak gitu, tapi enggak ada ke konsumen. Apakah saat ini pelanggan sudah merasa puas dengan kualitas restoran? Sejauh ini sih iya ya. Sejauh ini ya puas. Sejauh ini, tapi maksudnya kan ya nggak bisa dipungkiri ya, maksudnya kita nggak bisa nyenengin semua orang gitu. Pasti ada aja yang komplain, cuman sejauh ini komplainannya masih bisa dihandle dan pasti sih bagus. Soalnya kebanyakan orang yang datang ke sini tuh orang yang istilahnya mah customer loyal gitu, yang udah tahu dan berbeta. Dari misalkan oh menunya ini sekarang udah ganti lagi ini, pasti yang datang teh kalau nggak misalkan kasirnya yang tahu, terus operasionalnya yang tahu, pasti bilang ibu kemana aja kayak gitu. Berarti kan maksudnya itu orang-orang yang loyal buat aku beta. Iya.
Ya, sama apa karyawan punya keterlibatan buat menyuruh kayak buat resto juga nggak keterlibatan? Iya tuh, kan kalau misalkan restonya kotor kan jadi jelek. Terus kalau misalkan karyawannya nggak bagus dalam artian nggak rapi kayak gitu kan, itu kan cerminan dari, maksudnya apa yang kita gambarin tuh itu jadi nilai dari orang gitu. Kalau misalkan orangnya nggak rapi, terus orangnya nggak resik, orang juga nggak mau datang ke sini, bener nggak? Kalau misalkan dari menu dan lain-lain, kita juga sering ada meeting meeting buat yuk progresnya ke depannya mau ngapain, terus mau ada apa, mau rencananya kayak gimana, itu juga sering gitu kan, karena gunanya ada evaluasi juga kan tadi, supaya kitanya buat ningkatin juga kualitas karyawan-karyawan yang ada di sini. Kalau misalnya kan ada di menu kan udah pasti ditentuin dengan ada berapa. Kalau misalnya pelanggan ada yang mintanya lebih gimana? Biasanya sih kita ngasih opsionalnya paling ditambahin harganya, jadi misal ada additional proteinnya, jadi misalkan dari menu tuh misal kontrolnya satu porsinya isinya 2, saya mau 3 ya bu, tapi ditambahin ya, jadi misalkan harganya 25, jadi protein additional proteinnya 6.000, jadi 31 ya bu gitu. Kita sih kayak gitu kalau misalkan emang jadi dari sub semua itu ada additional proteinnya, cuma proteinnya aja, misal mau nambah kontrol, mau nambah kambing itu bisa, tapi dengan harga yang maksudnya nambah harga lagi gitu. Kalau misalnya dikurangin kapasitasnya juga bisa atau enggak dipersit aja gitu? Kalau dikurangin bisa dari customernya ya kan, yang minta bisa, cuman ya harganya tetap nggak bisa ngurangin. Oh nggak bisa ya? Iya, kalau kan biasanya sih kalau yang ngurangin gitu teh dari nasi ya, biasanya nasi, tapi nggak, kan satu paket kita kan rice box, jadi kalaupun misalkan dikurangin nasinya ya tetap aja harganya masih gitu. Terus kan ini lokasinya deket banget sama kayak sekolah, terus sama mall. Keuntungannya apa aja nih? Kalau buat sekarang tuh keuntungannya ya kalau misalkan ada acara sekolah kita bisa support cateringnya. Kalau dari mall kemarin juga kan mallnya ada acara, kita juga masukin, maksudnya mereka pesen makanannya ke kita gitu. Enak juga sih sebenarnya. Kenapa bisa milih lokasi ini gitu? Padahal kan mungkin bisa aja di luar tempat ini juga sebenarnya ada lokasi yang lebih strategis. Kalau milih lokasi sendiri sih ya mungkin karena pertimbangannya udah mah dekat kantor-kantor kan di sini tuh, terus banyak sekolahan juga, terus apa namanya ya istilahnya kalau untuk price box sendiri di sini kan belum ada, baru kita gitu ya kan, kalau misalkan yang kompetitor lain ada di luar komplek ini gitu. Selain itu, selain dekat sama sekolah atau mall, apa emang deket juga sama apa tempat frozen foodnya atau gimana? Buat tempat frozen foodnya kan kita yang ngolah sendiri, terus emang rumahnya ya dekat juga di sana, di luar komplek ini gitu, jadi bisa cepat. Jadi nggak terlalu jauh juga. Iya, nggak terlalu jauh ya, hemat juga operasional. Iya. Kalau misalnya kan ini ada tata keuangan, itu ditentuin atau emang kayak ya udah mending enaknya di sini aja gitu? Sebenarnya kalau buat ruangannya sendiri tuh lebih ke ditatanya sama kita, maksudnya kita barengan sih sama dari ownernya juga, maksudnya dari ownernya sering ngasih masukan, enggak ini bagusnya kayak gini, kayak begini gitu. Iya, jadi langsung, maksudnya karena ownernya juga kan sangat mencintai masakan gitu, terus sangat suka juga sih sama maksudnya dunia memasak. Dan Kan di sini ada tata letaknya, misalkan sebenarnya di sini atau dapat makanan di sini. Tujuan tata letak setiap barang itu ada nggak sih?
Sebenarnya kalau misalkan untuk tata letak yang kemarin itu di sini tuh kita tuh asalnya tuh mau ini apa namanya, cooking class gitu. Langsung ya, jadi orang-orang datang ke sini pesen lihat, maksudnya kita tuh bersih, kita tuh apa namanya, higienis gitu-gitu kalau tujuan yang di sini. Tapi kalau misalkan untuk meja dan lain-lainnya mah menyesuaikan sih, lebih ke oh ya udah itu bagusnya di situ gitu-gitu. Tapi eh, dengan maksudnya dengan mempercantik apa yang harus ada gitu. Ya, terus selanjutnya berkaitan sama karyawan, apa kinerja karyawannya udah sesuai yang diinginkan? Selama ini sih karena kan maksudnya kita ada penilaian juga, jadi selama ini sih udah sesuai sama apa yang kita harapkan gitu dari kita. Terus apakah ada niatan untuk menambah karyawan? Kalau untuk sekarang belum, karena kita juga lagi apa namanya, kita kalau misalkan mau ada buka cabang dan lain-lain itu kan harus dipikirin juga ya, kayak misalkan biaya untuk gajinya dan lain-lainnya. Nah kalau buat sekarang sih belum, untuk penambahan karyawan. Kalau untuk kerja part time, ada karyawan yang kerja part time? Di sini sih nggak ada, belum 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 apa namanya, belum ada karyawan yang part time, semuanya sama kita dikontrak sistemnya. Kalaupun misalkan ada part time, paling itu bisa menghubungin kayak misalkan ke saya nih, lagi butuh buat kemarin ada BPOM, boleh itu boleh, cuman maksudnya tujuannya mengapa, istilahnya kalau misalkan pas dengan kantor ya udah bisa, tapi kalau misalkan kita masih belum butuh part time ya. Mm-mm. Terus apakah Resto memiliki persediaan pada bahan produksi atau yang lainnya? Stok. Persediaan ya, stok. Iya, kita selalu ada stok tuh. Makanan, maksudnya dari kalau ini kan buat sayurannya, buat bumbunya, kalau misalnya frozen foodnya ada di dapur umum. Ini yang terakhir, eh, apakah memiliki persediaan perlu biaya yang besar? Kalau buat apa namanya, stok kayak gitu ya balik lagi sih ke, maksudnya kita lihat cash flow-nya sendiri. Kalau misalkan cash flow-nya kita cepet, ya kadang kita tuh butuh stoknya nggak akan melebihi apa yang udah ditargetin. Misal nih buat kontrol sendiri, misal per hari itu harus ada 10. Kalaupun misalkan nggak, udah setengah hari udah habis, ya hari itu juga kita produksi gitu. Kalaupun misalkan harus produksinya agak lama dan buat banyak, itu tuh pasti ada konfirmasi dulu sebelumnya, jadi ke kitanya enak gitu buat produksinya, jadi cash flow-nya jalan, terus operasionalnya jalan, segalanya jalan. Makasih buat waktu kita, selamat Ya. membantu.